ayat 10 sampai dengan 17. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 17. Satu Timotius pasal 6 ayat 10 sampai 17. Kita membaca secara berganti-ganti ya. Saya mulai ayat yang ke-6. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, silakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela sehingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah kebenaran, hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Satu lagi. Udah jelas ya? Tak perlu dijelaskan pun udah jelas ya. Tapi saya mau buat ayat-ayat ini dengan tema merebut sorga. Apa saya bilang? Rebut sorga. Kenapa saya buat judul ini? Karena ada ayatnya. Ayat 12, coba tunjukkan kembali ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan apa itu? Rebutlah hidup yang kekal. Seolah-olah kita menentukan rebut hidup yang kekal. Orang yang loyo, kayak mana lah aku merebut itu? Udahlah, ke neraka lah aku. Gak mau ya? Sorga yes, neraka no. Nah, sekali lagi, sorga yes, neraka no. Begitu saudara. Anak-anak muda dulu, sorga yes, tangannya. Sorga yes, neraka no. Nah, ributlah hidup kita. Bertandinglah dalam pertandingan yang benar dan rebut hidup yang kekal. Bapak-bapak serius ya, ibu-ibu serius. Kita merebut seperti merebut senjata dari tangan musuh. Kalau militer itu betul-betul dilatih bagaimana merebut senjata dari lawan. Sebab kalau dalam pertandingan dekat, dalam pertempuran dekat, pertempuran jarak dekat tidak bisa menembak karena kalau ditembak kena teman. Jadi harus, makanya senjata itu ada pisau di ujungnya itu, kunci. Jadi tidak bisa diletuskan senjata, tapi harus direbut. Kalau kita tidak punya senjata, lawan punya senjata, matilah kita. Tapi kita berupaya dengan segala cara harus merebut senjata dari tangan mereka. Amin. Sama seperti seorang atlet diutus ke luar negeri bertanding atas nama satu bangsa. Berapa penduduk kita, saudara-saudara? Berapa banyak? Hampir 300 juta katanya ya. Seorang atlet bertanding atas nama 300 juta, mempertaruhkan wibawa dari negaranya. Makanya dia harus serius, berlatih serius. Dia harus konsentrasi. Dia tidak sempatkan diri pacaran sama
apa ceweknya di Indonesia, misalnya dia sedang di Inggris, halo Dek, apa kabar Dek? Dia kesempatan itu, dia serius, mencucurkan air mata, berlatih, pikirannya, hatinya, semua tenaganya dicurahkan ke situ, karena dia membawa atas nama seluruh Indonesia. Apalagi seorang tentara berjuang mengalahkan musuh, harus merebut senjata yang dimiliki oleh lawan. Sebab kalau kita tidak berhasil merebut senjata, berarti kita mati. Ini pertandingan antara sorga dan neraka. Tidak bisa tidak, harus menang. Makanya sorga yes, neraka no. Harus rebut. Tidak boleh tidak. Harus serius. Segala tenaga, segala doa, segala air mata, segala konsentrasi, yang lain abaikan. Sorga harus. Untuk itulah kita dikatakan yang pertama kali caranya adalah, yang pertama, jangan cinta uang. Tunjukkan deh. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah apa itu? Menyimpang. Suruhku dengar baik-baik. Kalau inilah jalan surga itu, di kiri kanan ada berkah. Sambil jalan kita menuju surga itu, petik di kiri kanan ada berkah. Tapi kadang terlihat berkat itu jauh di sana. Jangan menyimpang mengambil itu. Karena nomor kita jalan terus seperti lift eskalator. Tahu lift eskalator saudaraku? Dia jalan terus. Kalau kita lihat, nampaknya lebih bagus di sana berkat, kita pergi sebentar ke situ mengambil berkat itu, kita pulang, nomor kita sudah jauh, gak terkejar lagi. Makanya jangan tinggalkan tempat kita. Amin. Karena oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Jalannya sebenarnya lurus, tapi dia menyimpang. Seperti cerita guru sekolah minggu, kereta api kelutuk. Ada lagunya itu. Kereta apiku menuju sekolah minggu, hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa semua teman, jangan ketinggalan. Lekaslah kai kawan, lekaslah kai kawan, kita dinanti Tuhan. Kereta kelutuk itu katanya, dia lihat, dibunyikan bunyinya, berlarilah kambing dari jalannya, berlarilah ayam, berlarilah empok, berlarilah segala hewan, bebas kemana saja. Dalam artinya, ini semua hewan-hewan ini bebas kemana berjalan. Aku di sini terus. Aduh, gak adil ini dia pikir. Dia coba menyimpang dari jalan itu, keluar dari relnya. Saat dia keluar, hari itulah dia terakhir berjalan di jalan itu. Dia tidak bisa berjalan lagi. Begitu pula kita, jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan itu, karena beberapa orang, ada beberapa orang dari satu tempat, begitu dari tempat lain ada beberapa orang. Mudah-mudahan dari Betel, jangan ada beberapa orang. Amin. Jangan ada satu orang. Lihat dulu kiri kanan kita, apa kita itu mulai-mulai sampai kita itu suka menyimpang. Lihat wajahnya. Tidak ada ya. Puji Tuhan ya. Semua serius. Jangan menyimpang, karena kalau jalan ini kita pertahankan, kadang sekilometer baru ada berkah, kadang 5 kilometer baru ada berkah, tapi terkadang setiap kita langkah ada berkah, tapi kadang terlihat di sana lebih banyak berkah, di sana lebih banyak berkah. Jangan menyimpang, tinggalkan berkat itu. Amin. Tinggalkan itu, karena oleh memburu itulah orang sudah ketinggalan jalan. Jangan menyimpang, berjalan terus. Lalu kita berkata begini, jalan serta Yesus, jalan dalam terang, manis rasanya. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam susah, jalan dalam duka, jalan sertanya, manis rasanya. Walaupun ada suka, walaupun ada duka, kita percaya itu kebaikan. Makanya ada lagu berkata, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kalau untuk kebaikannya itu terjadi kedukaan itu, tidak apa-apa, silakan
Kemarin hari Kamis itu saya dan istri dan anak-anak saya ketakutan. Melihat angin begitu kencang, saya kira sudah terangkat ini semua api. Saya lihat di mana kita berlindung nanti. Kami ke teras karena kalau misalnya itu terangkat di atas, berjatuhan ke bawah, mana tahan itu triplek menahan beban dari atas. Kami di teras. Angin begitu kencang, belum pernah terlihat seperti itu. Yang terjadi, gedung kita di atas itu lagi bongkar. Setelah itu kami bersyukur pada Tuhan. Kami percaya Tuhan tahu itu. Karena Alkitab berkata, Tuhan berkeheraan melalui dengan memakai putih beliau. Ada ayatnya. Tuhan melintasi bumi dengan kendaraan, dengan topan, dengan badai. Ada Tuhan di situ. Karena itu saya tidak khawatir, saya tidak takut, saya percaya itu terjadi. Ada semua perlunya. Ada semua perlunya. Apapun kesusahan yang kita alami, bisa diizinkan Tuhan itu untuk kebaikan kita. Karena itu memang menurut Tuhan itu indah. Itu bagian daripada keseimbangan, suka duka. Amin saudaraku. Karena itu jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena orang yang cinta uang menyimpang ke kiri atau ke kanan untuk mendapatkan uang itu. Tetapi kita jangan cinta uang, jangan cinta dunia. Kita cinta Yesus saja. Cinta firman Tuhan. Lebih mahal kita dari uang itu. Lebih mahal kita dari harta. Harta di dunia sehebat apapun, hanya sampai di pintu kubur. Begitu sudah di pintu kubur, gak berguna lagi apapun. Gak berguna lagi. Di kampung kami saking cintanya pada abang mereka, pada orang tua mereka, pada bapak mereka, begitu meninggal, ditaruh radio, saudaraku. Padahal masa itu kalau orang sudah punya radio, itu termasuk orang kaya. Kalau orang punya radio masih besar sekali. Begitu diputar itu, di jalanan pun kita lewat, orang ini punya radio. Kita dengar, kan nggak pernah nggak dengar. Tahun-tahun 70-an lagi. Ditaruh radio ke bapaknya yang meninggal itu. Ditaruh Alkitab sama kacamatanya sekaligus. Diharapkan supaya bapaknya di kuburan baca Alkitab itu. Ditaruh kalungnya, ditaruh cincinnya, sepatunya keren, ditaruh parfumnya, ditaruh semua. Pagi-pagi mayatnya sudah tinggal diangkat kembali malam-malam itu, digali orang kembali, digali kuburan itu, diambil semua yang perlu, ditinggalkan mayatnya karena itu nggak perlu, ditinggalkan. Saking cintanya, padahal nggak ada lagi gunanya. Sita semua. Keluar sudah mati, sita semua, jangan tinggal apa-apa di situ kecuali yang ibadahnya itu aja dipakai, apa? Dasi jangan bikin yang keren, yang harganya mahal, yang biasa aja lah. Amin saudaraku, gak ada gunanya sama dia. Kita hanya perlu uang di saat kita hidup. Kalau sudah 80 tahun katanya gak ada lagi uang, karena ada atau tidak ada uangnya sama aja, dia gak bisa gunakan lagi, gak bisa beli kikil, gak bisa beli makanan yang enak. Tinggal bernapas saja dipertahankan beberapa tahun lagi sudah. Saudaraku, jangan menyimpang, jangan cintai dunia ini dan apapun yang ada di dalamnya. Begitulah kita caranya untuk merebut kemenangan. Yang kedua, kejarlah keadilan yang setelah tunjukkan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa maksudnya dijauhi saudaraku? Tadi ketika di jalan itu, jalan Tuhan itu kita jalan, ada berkat di sana, ada di sana, ada di sana. Tapi kalau kita keluar, resikonya besar. Jangan keluar, bertahanlah. Tinggalkan semuanya itu maksudnya. Engkau manusia, jauhi semuanya itu. Tetapi kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Ini semua adalah jantung kehidupan iman Kristen. Kelembutan itu jantung kehidupan Kristen. Kesabaran adalah jantung kehidupan Kristen. Kesetiaan itu semua jantung. Tetapi kenapa keadilan duluan ditaruh di situ? Kenapa keadilan duluan disebut? Seolah-olah itu yang paling duluan penting. Ya, kenapa? Aku suka menganalisa kenapa ini duluan ya. Kenapa keadilan ditaruh duluan? Kejarlah keadilan. Artinya urutan pertama itu ditaruh sini. Kejarlah keadilan. Baru ibadah.
Padahal menurut logika kita ibadah yang paling penting duluan. Tapi kenapa ditaruh keadilan? Karena semua kita ini sebenarnya nggak adil. Betulkah? Yakinkah saudara-saudara tidak adil? Contohnya, kita jual ayam 1 ekor sekilo. Kalau kita menjual maunya 90.000, tapi membeli maunya 50, kan gitu kan? Apakah kita sudah adil? Enggak. Kan kalau kita membeli ayam, berapa ayam mulainya? 60, 50 dah. Tapi kalau kita menjual, maunya 90 1 kilo, dan orang berkata ada lagi dah. Itu buktinya bahwa kita tidak adil. Makanya duluan ditaruh itu. Kalau orang salah pada kita, maunya orang itu minta maaf sama kita. Maunya orang itu segera sadar. Tapi kalau kita salah, maunya dilupakan orang. Begitu kan? Kita nggak adil. Nggak adil kita ini. Manusia tidak adil. Termasuk saya. Kita kalau membeli maunya murah. Kalau menjual maunya mahal. Kalau kesalahan kita maunya dilupakan orang. Anak kita salah, maunya dilupakan orang. Tapi orang lain salah, kita nggak terima. Ada orang menerima senang. Ada seorang anak kecil datang dengan gurunya dikasih. Ini anak kasih 20. Datang lagi pulangnya, disalamkan lagi 10. Ini dari aku. Ya, karena ulang tahun dia. Datang yang lain dikasih, banyak lah. Wajahnya itu bersinar-sinar. Tapi datanglah kakaknya, mintalah abang saya. Katanya. Apa itu artinya? Artinya tidak adil kan? Menerima dia senang, maunya semua memberi, tapi giliran memberi. Makanya Yesus berkata apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu yang bagian orang yang dewasa rohani. Yang kurang rohani belum bisa membedakan itu. Apalagi hidup serba pas-pasan. Jadi kita ini belum adil. Makanya pertama dikatakan kejar keadilan. Jarang orang berkata begini. Ya, misalnya dia jual ayam. Dia beli ayam. Minggu lalu beli ayam 50. Datang orang membeli ayamnya. Ada ayamnya? Ada. Ya dikasihlah uang 70. Nah 70 aja ya ayamnya. Oh iya. Karena aturan dia bilang, enggak 70, 50 nya ada. Karena minggu lalu aku membeli 50. Kira-kira ada orang seperti itu? Jadi memang kita ini sulit untuk adil itu, saudaraku. Ada seorang teman, diangkat dia menjadi ketua. Apa saya bilang? Jadi diselenggarakanlah pelayanan pertemuan. Datang. Semua harus datang. Dia absen. Tapi sebelum dia ketua, tak pernah nongol di batang hidungnya. Ini ada di batang hidung kan? Sebelum dia ketua, tak pernah hadir. Begitu dia ketua, pingin orang semua hadir. Apa itu namanya? Itu tidak adil. Beda kalau saya. Sebelum saya ketua, selalu hadir, tak pernah nggak hadir. Setelah saya ketua, ya saya harapkan semua orang hadir. Memang seperti itu saya harapkan semua orang hadir, dan memang banyak yang hadir. Setelah saya tidak ketua lagi nanti, saya tetap hadir. Tapi orang ini tidak adil. Begitu dia ketua, kau datang. Kita bilang, wah kayaknya itu ada nanti kegiatan kami. Abaikan itu, ini duluan. Nomor 1 kan ini katanya. Tapi dia dulu gak pernah bicara seperti itu. Jadi manusia tidak adil. Makanya duluan disebutkan ini kejar keadilan. Memang tidak datang sendiri, harus dikejar. Kejar ibadah. Tidak datang sendiri, banyak penghalang saudaraku. Hari Minggu kegiatan paling padat. Apalagi di sini Gunting. Hari Minggu kegiatan paling padat. Kalau di kampung kami dulu di Sukarame, hari Minggu habis kebaktian,
kita tidur sampai sore. Gak ada STM, gak ada pertemuan, gak ada rapat, gak ada ulang tahun, gak ada adat, gak ada, semua kosong. Di kota ini, oh seperti kami itu sudah hebat. Jam 1 ada kebaktian. Makan dulu itu. Kalau minggu keempat, jam 4 nanti ada lagi. Jam 6 ada lagi. Kita pagi di sini 4 kali. Jadi lebih lelah kita kalau hari Minggu. Hari biasa semua kerja. Oh saudaraku yang dikasih untuk kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kelembutan, kejar. Itulah dalam rangka merebut surga. Ya. Pertama, jangan cintai dunia, tapi cinta Tuhan. Yang kedua, dalam rangka merebut surga, kejar ini semua ini. Inilah jantung kekristenan. Kejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Baru kemudian bertanding. Itu yang kedua. Pernah saudaraku mencuri. Apa saya bilang? Pergi dia mencuri. Yang dicurinya itu pisang, satu pandan, hampir masak. Tapi di belakang rumahnya juga ada pisang, juga hampir masak. Ini terjadi di Huta Godang tempat saya merantau. Perjalanan dengan pisang ini kurang lebih setengah jam. Dibawalah pisang ini dibalut dengan kuning plastik. Sampai dia di rumah diletakkanlah pisangnya ini. Mau menebang satu lagi dari belakang rumah. Ini enggak ada lagi pisangnya. Allah, begitu aku silap dicuri orang. Dia pergi mencuri pisang, tapi itu dia pulang pisangnya hilang. Keberatan enggak dia hilang pisangnya? Keberatan. Tapi mencuri ini tadi enggak keberatan. Dia manusia tidak adil, saudaraku. Itu di Huta Godang. Jadi aku bilang sama dia, pernah lah bertani, aku bilang, ya apanya pertanyaan lain ini, kan kita bertani katanya. Kau tanya ubi apa hasilnya, aku bilang, tertawa dia, udah ngerti dia. Pasti keberatan dia hilang pisangnya, pasti. Tapi dia tidak berpikir orang lain keberatan dengan mencuri pisang. Makanya ayat ini berkata kejarlah keadilan. Kalau kita saudaraku marah-marah maunya orang maklum, ya kan? Maklum orang sama kita kalau kita marah-marah. Amin. Kalau saya pun marah-marah dari saudara pun harus maklum. Karena saya sudah agak tua sedikit. Ya mari tenang ya. Sama Om Joshua kan. Kalau kita marah-marah sedikit kan, teman-teman ini kan harus maklum kan. Tapi kalau kita dimarahi mereka belum tentu kita maklum. Iya kan Pak Purba? Jadi kalau Pak Purba ini marah-marah sama kalian, maklumlah kalian. Iya kan? Ketua dia. Tapi kalau kalian marah-marah sama dia, awas. Dia tidak maklum itu. Makanya kejarlah keadilan. Harus berlari kita mengejar keadilan. Amin saudaraku. Berlari mengejar ibadah. Kalau kita nggak berlari, nggak bakal dapat. Karena banyak kegiatan. Banyak sekali. Kejar kasih, kejar kesetiaan, kejar kesabaran, kelemah lembutan, kejar. Tidak ada di sekitarmu itu. Harus kau kejar. Kemana kau kejar? Berlari sampai ketemu. Di mana ditemukan? Tadi mana-mana. Pokoknya kejar. Kalau ibadah di sini, salah nanti. Ibadah di sini. Tapi keadilan kejar di mana-mana sudah ada, kejar keadilan di situ. Ya, jangan seperti pencuri tadi. Waktu dia pergi mencuri pisang, hilangnya pisangnya udah diambil orang. Dia marah tapi nggak begitu marah karena dia maklum dia pencuri. Setengah marah dia. Dan dia cerita karena itu agak lucu rasanya memang. Dia cerita sama saya. Wah kemarin saya mencuri pisang katanya. Wah kau mencuri kau ceritakan sama orang bilang. Enggak lucu katanya. Apa lucunya? Pisang juga hilang katanya. Jadi rebut surga itu pertama cara direbutnya jangan cinta dunia, cinta Yesus.
Jauhi semua itu, jangan menyimpang dari jalan. Berjalan terus di jalan Tuhan. Walaupun sedikit dapat atau banyak, miskin atau kaya, tetap di jalan Tuhan. Sakit atau sehat, tetap di jalan Tuhan. Amin. Apapun situasi kita, tetap di jalan Tuhan. Yang kedua, kejar kedir. Yang ketiga, berharap pada Allah. Ayat 17, tunjukkan adek. Ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jangan berharap dunia yang fana. Jangan berharap pada manusia. Kristus pemimpin yang berkuasa. Itulah Yesus, dia Raja Sorga. Sungguh Yesus manis dan setia. Jiwamu dapat selamat sentosa. Jangan berharap. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang berharap kepada manusia dan berharap kepada kekuatannya sendiri. Dan diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang dekat kepada Tuhan. Makanya peringatkan kepada orang-orang kaya. Kenapa disebut di dunia ini? Ini Paulus menulis waktu dia di penjara kepada anak rohaninya bernama Timotius. Kekristenan waktu itu masih ada di Amerika, masih ada di Eropa dan Asia. Belum sampai di Asia Tenggara mungkin waktu itu. Belum sampai memang, karena ini abad pertama. Tapi kenapa dikatakan peringatkan kepada semua orang kaya di dunia ini? Artinya, dimanapun nanti ada orang kaya di seluruh dunia, peringatkan. Jangan berharap mereka kepada kekayaan mereka. Karena itu tidak tentu. Melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi, jelas pesannya ya, jangan andalkan kekayaan dan jangan andalkan kemampuan. Saudaraku, kenapa tidak semua orang kaya? Kenapa tidak semua orang kaya? Bisa nggak Tuhan membuat semua orang kaya? Pak Salum orang kaya, Pak Epi orang kaya, Pak Luis orang kaya, Pak Chandra orang kaya, Pak Epi orang kaya, Pak Sudi ke belakang orang kaya, Pak Priscila orang kaya, Pak Rehat orang kaya, Pak Arigona orang kaya, siapa lagi? Pak Philip orang kaya, Pak Purba orang kaya. Ada di belakang, bapak-bapak. Kenapa gak semua orang kaya di dunia ini? Ada yang miskin, ada yang kaya. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak orang miskin daripada orang kaya? Orang miskin memang pasti harusnya lebih banyak orang miskin. Karena satu orang kaya, karyawannya 10.000. Kalau semua kaya, siapa karyawannya? Makanya itu 1/banding seberapa itu orang kaya dengan orang miskin. Jadi berbahagialah saudara orang miskin. Berbahagialah saudara orang kaya. Berbahagialah, Tuhan membuat banyak orang miskin, juga ada orang kaya. Kenapa tidak semua orang miskin? Kalau semua orang miskin juga mati semua, gak ada penjual beras, gak ada penjual barang-barang hebat, gak ada. Jadi Tuhan buat seimbang. Ada orang kaya, tetapi orang kaya jangan berharap kepada kekayaan. Kenapa Tuhan ciptakan nyamuk? Ada tak gunanya nyamuk sama kita? Ada gunanya nyamuk? Saya pernah berpikir, kenapa Tuhan ciptakan nyamuk ini? Tidak ada gunanya sebetulnya sama kita. Bikin susah aja kita. Harus pakai belangku kita. Harus pakai anti nyamuk. Harus pakai kisi-kisi kamar. Karena dengan adanya nyamuk, perusahaan banyak membuat anti nyamuk. Berjuta-juta orang hidup dari karena nyamuk. Kenapa juga nyamuk ada? Karena beribu-ribu orang, ratusan ribu orang mati per tahun katanya gara-gara nyamuk. Jadi semua mengendalikan, dikendalikan, jangan terlalu banyak. Begitulah kira-kira ya. Jadi Tuhan ciptakan semuanya itu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena itu kita perlu hanya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada uang. Walaupun ada uang, kadang tidak bisa menolong kita uang.
Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Di dalam rangka merebut sorga, dalam rangka merebut sorga, pertama apa? Kan keadilan. Iya. Yang pertama, jangan cinta uang, itu yang pertama. Dalam rangka merebut sorga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yang kedua, dalam rangka merebut sorga, kejar keadilan, kejar ibadah, kasih dan seterusnya, itu ayat 11. Dan kemudian hanya berharap kepada Tuhan. Dengan demikian, sorga akan menjadi milik kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Rohani. Haleluya.